Gue sempat mikir silent treatment itu adalah salah satu form dari kemarahan yang paling terbaik, dan gue sendiri akhirnya menyadari kalau anggapan gue salah. Gue pernah sampai pada pemikiran bahwasanya silent treatment itu adalah hal yang sangat normal gitu untuk seseorang melampiaskan rasa marahnya, karena pertama nggak melampiaskan secara fisik ataupun verbal dalam konteks kekerasan gitu ya kepada orang lain, baik kepada pasangan, orang tua, atau bahkan teman gitu. Gue dulu bahkan nganggap silent treatment itu ya hanya bisa menyakiti diri gue sendiri gitu. Dan pada akhirnya gue ngerasa bahwa silent treatment itu nggak bener. Deep down, di perasaan orang lain, secara mental mereka juga tersakiti. Dan setahun terakhir, di hubungan terakhir gue sama mantan gue gitu, gue ngerasa banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari bagaimana penyikapan gue terhadap pola silent treatment itu, yang pada saat awal berhubungan gitu sama dia itu masih sempat terasa gitu. Gue ngerasanya kalau misalkan gue lagi marah, gue cenderung diem dibanding membicarakan masalah apa yang gue rasain gitu atau apa yang gue pikirkan. Dan pada akhirnya lambat laun gue bisa untuk mengatur emosi gue gitu, ditemani sama partner gue yang sekarang udah jadi mantan gue. Dan sampai sekarang pun gue sebenarnya masih memproses bagaimana caranya gue bisa mereduce gitu ya silent treatment, pola yang selama ini gue lakukan dari kecil gitu. Karena sebenarnya juga di keluarga gue sendiri tidak terbiasa ataupun tidak dilatih gitu ya untuk menyampaikan apa yang kita rasakan ataupun pikirkan, baik kepada keluarga ataupun lingkungan terdekat, misalkan di lingkungan cowok gitu, teman-teman gue. Kan bahkan tuh ada istilah tuh yang lagi rame dibahas, pria tidak bercerita cenah kan. Pria tidak bercerita sebenarnya tuh ya nggak baik juga. Harusnya pria itu ya melampiaskan sisi emosionalnya gitu ya. Nggak dalam artian emosional tuh emosi ya, equal to emosi, enggak. Tapi ya bisa mengutarakan pendapatnya, bisa mengutarakan apa yang dirasakan baik dari dalam hati ataupun pikiran dia gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nggak tahu silent treatment itu apa, silent treatment itu adalah simpelnya kalau misalkan lo marah, lo milih diem gitu. Lo merasa bahwasannya orang lain harus mengerti perasaan kita gitu, atau perasaan gue misalkan ya dalam konteks ini. Padahal secara psikologis gitu ya, ada seorang ahli mengatakan perilaku ini disebut dengan stonewalling, alias cara paling negatif buat menyelesaikan masalah. Awalnya gue kira diam itu nggak nyakitin, ternyata malah menyiksa secara mental, baik untuk diriku sendiri ataupun kepada orang lain. Ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli bernama Profesor Kipling Williams. Dia mengatakan bahwasannya otak manusia itu ternyata ngerasain juga rasa sakit gitu ya ketika diabaikan secara sosial, sama kayak misalkan kita disakitin secara fisik. Jadi ngediemin orang itu sebenarnya kayak nampol batin kita juga pada akhirnya, dan itu sebenarnya nggak baik. Kenapa ngediemin orang itu bisa bikin orang lain juga sakit, nggak cuma diri kita? Karena ngediemin orang itu ngebuat overthinking di dua belah pihak, baik di pihak kita dan di pihak orang lain. Jadi kita sama-sama saling menanam asumsi gitu ya. Si pihak yang istilahnya kita ambekin juga akan merasa bahwasanya gue tuh salah apa sih? Jadi pada akhirnya mereka jadi stres sendiri, insecure sendiri, ataupun mungkin ngerasa kecil di hadapan kita. Kak, gimana caranya naklukin cowok bad boy? Banyak banget komentar kayak gini di live sama Vitiku. American Psychological Association pernah nemuin bahwasanya kalau kita didemin secara terus-menerus gitu ya, bahkan nanti akan timbul trauma baru, dan itu akan ngerusak percaya diri kita dalam ataupun orang lain gitu ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, berkaitan sama tadi pria tidak bercerita, dan mungkin ini case-nya banyak banget ya di lingkungan patriarkis, apalagi di Indonesia ya, yang dominansinya adalah pria. Dianggapnya kalau misalkan lo maskulin itu ya lo nggak ngomong gitu. That's why kenapa secara statistik ya banyak angka menunjukkan bahwasanya angka bunuh diri itu lebih banyak dihasilkan oleh pria gitu, karena mereka sendiri tidak bisa gitu recover dari rasa sakit ataupun rasa trauma yang dialami karena kebanyakan mendem gitu. Dan pada akhirnya sekarang itu gue mencoba untuk menyelesaikan masalah diriku sendiri gitu dengan mencoba misalkan dengan journaling gitu, ataupun mungkin cerita ke teman-teman dekat gue gitu, seenggaknya untuk mereduce rasa sakit yang gue alami dalam diri gue. Dan sebenarnya aku juga nggak sendiri gitu.
ada salah satu riset yang mengatakan bahwasanya 85% orang yang pakai silent treatment itu saat konflik dalam hubungan itu ya emang cowok gitu. Ya alasannya simple, karena dari kecil, apalagi dalam iklim Indonesia ini ya, gue ngerasanya bahwasanya ya cowok itu didoktrin harus kuat, gak boleh cengeng, gak boleh menunjukkan rasa sedih. Jadi opsinya, outputnya dari rasa kemarahan tadi itu cuma dua, jadinya diam dipendem menimbulkan rasa sakit mental, ataupun kedua emosi aja jadi meledak-ledak gitu. Jadi nggak ada in between di antara itu. Kadang silent treatment tuh juga karena bingung gitu mau ngapain lagi. Ada beberapa opsi yang akhirnya dipilih, dan ada orang yang memilih ya udah deh gue diemin aja deh si siapapun dia, pasangan atau keluarga kita gitu, karena mau disampaikan juga nanti dia nyeramain balik gitu kan. Ya jadi mungkin agak serba salah juga. Dan mungkin juga di sisi lain ada juga orang yang memang nggak ngerti gitu cara menyampaikan emosinya secara baik seperti apa. Banyak cowok yang mikir kalau diam itu justru adalah salah satu bentuk apresiasi ataupun bentuk rasa hormat kepada pasangannya. Mungkin itu juga yang gue sempet rasain dulu ya, karena gue mikir ya gue nggak nyakitin secara verbal, secara fisik gitu, ya udahlah minimal gue diemin aja gitu. Yang padahal sebenarnya itu adalah salah juga, karena memang berdampak juga kepada orang lain. Diana Bomrin, salah satu ahli psikolog perkembangan, mengatakan bahwasanya pola komunikasi kayak gini bisa bikin orang dewasa jadi takut untuk berekspresi, ataupun bahkan malah menjadi memilih diam gitu setiap menghadapi masalah-masalah yang diarungi dalam hidupnya. Nah terus gimana caranya kita bisa menjelaskan silent treatment gitu ya? Dan ini mungkin menurut cara gue gitu, yang paling sederhana dan yang paling bisa untuk dilakukan oleh orang banyak, oleh orang awam bahkan. Pertama, ambil jeda. Ambil jeda itu paling penting. Rehat sejenak gitu ya, istirahat dari segala hingar-bingar hidup yang kalian alamin gitu. Dalam konteks gue pada akhirnya gue ngomong gitu, gue pengen istirahat dulu, gue pengen menyelesaikan masalah gue sendiri. Gue ngomong sama teman-teman dekat gue gitu, dan pada akhirnya proses recovery itu berjalan, dan akhirnya gue bisa sembuh gitu. Dari rasa marah, mungkin bisa sembuh ya, pulih gitu ya dari rasa marah yang gue alami. Tapi tetap ya dalam proses mengambil jeda itu tetap jangan ngambil keputusan untuk hilang total gitu. Kasih kepastian kepada orang-orang terdekat kita bahwa kita ini nggak mau bikin orang lain bingung gitu atas tanda kutip hilangnya kita untuk sementara waktu. Yang kedua, bicara gitu, diomongin apa yang ada dalam pikiran itu, diomongin gitu ke mungkin pasangan kita atau ke teman-teman kita gitu, ataupun ke keluarga kita, bahwasanya ya memendam emosi itu nggak baik ya, daripada diam-diam lebih baik disampaikan aja gitu apa yang menjadi keresahan kita. Dan mungkin itu teman-teman, mari sama-sama kita belajar untuk meninggalkan kebiasaan marah dalam diam ini. Dan semoga kedepannya mungkin dalam konteks hubungan gitu ya, mau dengan sama siapa aja, kita akan jauh lebih baik gitu ya, akan jauh lebih sehat, dan bisa deep down lagi belajar komunikasi secara jujur dan lebih terbuka. Mungkin itu aja teman-teman, pengalaman gue, sekedar sharing aja bagaimana cara gue menyelesaikan pola silent treatment yang selama ini gue anut, dan sampai sekarang mungkin lagi proses recovery juga, dan sampai saat ini sudah makin berkurang gitu. Dan sampai saat ini gue juga masih terus belajar, sekedar sharing aja ke teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada saran lain ataupun pola lain yang mungkin bisa dijadikan formula yang bisa diterapkan kepada teman-teman lain, mungkin bisa di-share juga di kolom komentar. Terima kasih banyak semua teman-teman.